Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel MAP18 Junior. Apa kabar kalian guys? Semuanya semoga diberikan kesehatan selalu. Dan hari ini gua akan membahas yang namanya apa tadi ya? Jadi lupa. Oh iya, lagi membahas yang namanya WiFi. Kalian semuanya pasti punya dong WiFi di rumah ya kan, untuk menunjang kinerja kalian sendiri, seperti apa namanya, yang sedang bekerja di kantoran, yang sedang sekolah. Pastinya ini adalah salah satu alat yang pastinya menunjang kalian untuk yang namanya kayak semacam untuk sekolah online, meeting online, dan kalian bertemu dengan mungkin klien yang agak lebih jauh wilayah atau negaranya, bisa melakukan dengan cara online ini sendiri. Nah, bagaimana sih daripada WiFi itu sendiri, dan gua akan ngejelasin daripada WiFi ini sendiri. Nah, ya, WiFi ini adalah sebuah jaringan nirkabel yang biasa digunakan oleh perangkat komputer untuk dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel apapun. Pada awal istilahnya, WiFi digunakan untuk menggantikan LAN atau Local Area Network yang dimana di Indonesia wireless berdasarkan standar protokol jaringan, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan kepanjangan dari WiFi, kalau kalian belum ada yang tahu, ini kalian sering pakai WiFi nih, tapi yang lucunya kalian nggak tahu yang namanya kepanjangan WiFi itu sendiri apa. Nah, WiFi itu sendiri adalah kepanjangan daripada Wireless Fidelity, atau telah menjadi sesuatu yang memudahkan urusan manusia. Pastinya tadi yang gue jelasin dong sama kalian semua. Dengan WiFi, seseorang bisa mengakses internet tanpa terhubung dengan kabel. Dan lantas apa pengertian dari Wireless Fidelity itu sendiri, fungsi dan bagaimana caranya. Nah, tapi kalian belum tahu kan kenapanya disebut WiFi? Kenapa nama bukannya WoFo apa WuFu? Hehehe. Nah, jadi pada awalnya nama WiFi ini bukanlah disebut Wireless Fidelity, karena nama tersebut merupakan nama pengganti untuk IEEE 802.11 yang merupakan standar Local Area Network LAN atau nirkabel nih. Untuk jaringan-jaringan, pada orang-orang anak komputer pasti tahu nih. Nah, standar IEEE itu 8011 sebenarnya, tapi diangkat menjadi 802.11 untuk memungkinkan sebuah jaringan LAN dapat saling berkomunikasi secara nirkabel. Ya, nih kalian belum tahu pastinya apa bedanya internet dan WiFi. Secara nggak langsung, WiFi itu seringkali disebut dengan nama internet sebenarnya, padahal WiFi ada protokol perantara. Nih, kalian pada yang belum tahu nih, WiFi adalah protokol perantara yang membawa koneksi internet dengan standar koneksi nirkabel. Sehingga dengan WiFi kamu dapat menangkap sinyal internet tanpa harus menggunakan jaringan kabel. Jadi lebih gampang sih kalau gue bilang, menurut gue ya. Karena kalau misalnya kita pakai untuk pakai layanan internet itu kan, kalau nyambungin ke komputer dia pakai kabel ya. Dan WiFi ini memungkinkan kepada kita untuk dimudahkan dengan cara tidak memakai kabel, tetapi kita harus mengisi daripada isi WiFi itu dengan layanan-layanan yang memang harus diisi. Nah, cara kerja jaringan WiFi nih, kalian yang belum tahu nih, tugas router. Nah, kalau kalian yang belum tahu cara kerja WiFi ini, dia harus mempunyai WiFi dan router. Kadang-kadang makanya dari gua sendiri sebenarnya memang WiFi itu penting, tapi kadang-kadang kalau misalnya WiFi gue campur dengan router, nanti jadinya akan ribet gitu. Memang router itu adalah penunjang daripada WiFi itu sendiri. Jadi kalau kita nih, teman-teman daripada MAP18 Junior yang mau ngasang WiFi, kita harus memasang yang namanya router ya, agar menunjang daripada WiFi ini sendiri menjadi lebih kencang. Jadi harus ada dua tabel, dua fungsinya ini. Satu butuh buat WiFi untuk kita menunjang internet kita. Nah, yang satu lagi kita harus membeli yang namanya router ya. Router itu adalah fungsinya untuk menunjang internet ini bila mana nih, kalau kalian yang masih belum tahu, yang sering nge-lag atau internet WiFi-nya itu sering roaming atau nge-loading lama, itu karena kalian ada yang belum pakai namanya router.
Ya, jadi ini yang gue jelasin yang namanya tugas router itu adalah menerima lalu mengirimkan koneksi internet yang berasal dari penyedia layanan internet itu sendiri ke sejumlah perangkat melalui gelombang udara. Dengan begitu, perangkat yang ada di dekatnya dapat mendapatkan sinyal internet. Nah, yang sedang gue jelaskan tadi, bener kan? Jadi, agak ribet sih kalau gue ya, dari jujur sebenarnya dari gue sendiri. Makanya gue berpikir panjang untuk membeli yang namanya wifi sekaligus karena memang harus ada dua fungsi. Kalau cuma beli wifi doang tapi nggak ada router itu gitu bedanya. Makanya kadang-kadang di keluarga gue sendiri gue bukannya menghalangi mereka untuk memakai wifi, karena salah satunya kalau misalnya routernya juga rusak, ketika routernya rusak wifi-nya lagi lemot jadinya ribet gitu loh, harus membenerin dulu routernya dan memperbaiki juga wifi-nya. Jadi dua fungsi yang berbeda. Mendingan sih gua jadi gua itu memakai yang namanya mendingan pakai handphone ya. Jadi seperti itu atau kuota. Apa kelebihan wifi nih? Kalau kalian yang belum tahu, penjelasan lengkap penggunaan wireless daripada wifi. Praktis tanpa kabel tuh yang tadi yang gua jelasin kepada kalian. Keunggulan wireless adalah desainnya yang praktis tanpa menggunakan kabel. Jangkauan areanya lebih luas, transfer datanya lebih cepat, kekuatan sinyal kompatibel di berbagai perangkat. Nah, apa saja alat wifi-nya itu koneksi internet, komputer server. Komputer server juga harus ada rupanya, lupa gua. Modem, AP, access point untuk sharing wifi-nya, nah kan, kartu LAN, hub juga, kabel UTP dan kemampuan pengoperasian. Nama alat untuk wifi itu adalah router. Nah, tadi gue bilang router wifi adalah yang memancarkan sinyal wifi sehingga kamu bisa menghubungkan perangkat kamu ke internet tanpa harus menggunakan kabel. Selain menghubungkan ke internet juga, kamu juga bisa terhubung dengan perangkat lain yang menggunakan jaringan yang sama. Nah, apakah wifi itu menggunakan kuota? Dengan menggunakan wifi, kamu tidak perlu khawatir kuota internet akan habis karena wifi bersifat unlimited. Benar, bersifat unlimited. Kamu tidak perlu mematikan koneksi wifi di rumah dan bisa menggunakannya nonstop tanpa khawatir akan habis. Benar, bersifat unlimited. Tetapi ada batasan sendiri daripada yang sering kalian lihat, ada 60 Mbps, 120 Mbps. Jadi itu ada ruang lingkupnya sendiri untuk kita mencakupnya, guys. Kalau kalian ada yang belum tahu, wifi-nya itu sendiri 60 Mbps itu kekuatan internetnya untuk hanya beberapa handphone yang ada di rumah yang sering pakai. Misalnya ada 2 handphone atau 3 handphone. Nah, kalau cuma ada 2 handphone mungkin bisa ya 60 Mbps, sorry. Tetapi kalau udah sampai menjurus ke 5 handphone, 6 handphone, 7 handphone untuk bisa memakai wifi itu sendiri, kadang-kadang akan terjadi yang namanya lemot tadi yang gue bilang. Jadi kalau misalnya kalian mau memakai wifi itu sendiri, harus menakar berapa Mbps yang akan kalian pakai. Seperti itu, guys. Nah, berapa harga pasang? Nah, apa wifi tercepat di Indonesia nih? MNC Play adalah provider internet. Gua nggak mengendorse ya daripada ini, tapi gua hanya merekomendasikan apa yang ada tercepat sekarang ini. MNC Play adalah provider internet memiliki kecepatan tertinggi di Indonesia. Nah, provider ini memiliki kapasitas network yang mencapai 10 Gbps yang terjamin stabil ya. MNC Play menggunakan teknologi fiber to the home yang bisa menyediakan jaringan kabel optik 100% di seluruh jalur rumah. Oke, mungkin dari pengetahuan atau penjelasan daripada wifi ini sendiri semoga berguna daripada pengguna YouTube MP18 Junior. Jadi kalian bisa memilah atau memilih untuk memakai wifi dan router, agar kalian bisa memilah dan memilih untuk bisa memakai wifi ini sendiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah mendengar penjelasan daripada gua di sini untuk menjelaskan wifi dan router itu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendengar channel YouTube MP18 Junior, dan see you next video. Dan bye bye. Thank you semua.